13 remaja asal Kabupaten Batanghari Jambi ditangkap setelah memperkosa 2 anak di bawah umur. Mirisnya 3 orang pelaku juga masih di bawah umur. Enam dari 10 pemuda asal Kabupaten Batanghari Jambi ditangkap setelah memperkosa 2 anak perempuan di bawah umur. Dari 10 pelaku, 3 diantaranya juga masih di bawah umur. Sementara 3 pelaku lain masih buron. Kedua korban awalnya bertemu dengan 7 pelaku yang berkendara motor. Mereka berkenalan lalu diajak makan dan mengobrol. Setelah ajakan diterima, kedua korban dibawa ke rumah berbeda dan aksi bejat tersebut berlangsung selama 2 hari dengan total pelaku mencapai 13 orang. Bahkan para pelaku juga menggelar pesta narkoba di tengah pemerkosaan. Kini para pelaku terancam pasal perlindungan anak dan perempuan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Dari Jambi, Andrianus Susandra, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kita sudah terhubung dengan Direskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Anata Yudhistira. Selamat siang, Pak Andri. Pak Andri, kami belum bisa mendengar suara Anda. Mungkin audionya boleh dibuka, Pak Andri. Kami masih belum bisa mendengar suara Anda. Baik, sambil kami coba perbaiki. Baik, sudah terdengar. Baik, Pak Andri, saat ini total ada berapa pelaku yang sudah ditangkap dan berapa usia dari para pelaku ini? Baik, Mbak, dapat saya sampaikan, berdasarkan hasil penyelidikan yang kami lakukan dan pengungkapan terhadap para tersangka, kami sudah mengangkat 10 orang tersangka dari 13 orang tersangka yang melakukan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan. Baik. Adapun usia dari para tersangka ada 18 tahun dan juga ada yang masih 17 serta 16 tahun. Baik, Pak Andri, terkait dengan kronologis kejadian ini, bagaimana pada akhirnya kasus ini bisa terungkap? Dan pada saat kejadian, apakah dari pelaku memberikan obat tidur atau mungkin mencekoki dengan minuman keras? Pertama, Mbak, kejadian ini diawali dengan adanya bujuk rayu dari 7 orang tersangka yang saat itu sedang berjalan ke arah wilayah kota Jambi dan bertemu dengan 2 korban. Mereka awalnya berkumpul di daerah Citra Raya, kemudian 7 diantaranya dari 10 orang ini ke wilayah kota Jambi, ketemu dengan korban dan dirayulah 2 orang korban ini. Kedua korban ini masih anak-anak berusia 13 dan 14 tahun, statusnya masih pelajar, dibujuk untuk mengikut mereka dengan mengajak makan serta nonton. Kemudian setelah mereka berhasil diajak, ternyata mereka dipisahkan dari satu korban dengan korban lainnya dan dilakukan persetubuhan dan juga pencabulan. Baik, jadi para tersangka ini sebelumnya memang belum kenal ya, Pak, dengan kedua korbannya? Betul. Kedua korban tidak kenal sama sekali dengan tersangka. Disebutkan pemerkosaan berlangsung selama 2 hari. Artinya kedua korban ini disekap, Pak, selama 2 hari tersebut? Iya, betul, Mbak. Jadi setelah mereka diajak di tanggal 22, dilakukanlah pemerkosaan dan juga pencabulan di 2 tempat. Yang pertama adalah di SD, yang kedua adalah di tempat yang kosong. Kemudian mereka digabungkan kembali di dalam satu rumah tersangka. Di situ juga dilakukan pemerkosaan. Dan kemudian di hari berikutnya, ternyata mereka juga melakukan pemerkosaan. Jadi 2 hari kurang lebih korban ini bersama dengan para pelaku. Pada saat 2 hari bersama pelaku, apakah ditemukan unsur kekerasan dan bagaimana akhirnya korban ini bisa melarikan diri? Korban tidak melarikan diri, Mbak. Jadi kalau unsur kekerasannya ada, unsur kekerasannya ada dipaksa mereka untuk melayani dari para remaja ini. Kalau tidak, mereka diancam akan dipukul, kemudian akan dianiaya. Nah, setelah itu mereka dijanjikan lagi akan diantar ke rumahnya di tanggal 23.
Namun ternyata ditinggalkan di salah satu gubuk, dan dalam kondisi sudah 2 hari, pihak keluarga sudah mulai mencari. Ditemukanlah korban ini di daerah Batanghari oleh keluarga. Baik. Sehingga setelah itu keluarga langsung membuat laporan di Polda Jambi di tanggal 23 malam hari. Kami langsung melakukan penyelidikan. Kondisi dari kedua korban ini seperti apa saat ini, Pak? Apakah ada trauma yang dialami keduanya? Ya, berdasarkan pemeriksaan kami di awal memang terjadi trauma, dan sesuai dengan arahan Bapak Kapolda, kami berkoordinasi dengan Biro SDM, Bibak Psikologi, dan juga Bitdokes Polda Jambi untuk melaksanakan trauma healing, termasuk mengecek kesehatan para korban. Jadi dalam 1 bulan ke depan pasca kejadian, 2 tim yang dibentuk oleh Bapak Kapolda melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan juga melaksanakan trauma healing kepada kedua korban. Baik. Bagaimana dengan tersangka lainnya yang masih dalam pencarian, Pak? Apakah sudah ditemukan keberadaannya? Sampai saat ini kami belum menemukan, Mbak, tapi identitas dari ketiga tersangka sudah kami dapatkan. Kami mohon doanya, kami akan segera tangkap dan kami akan minta pertanggungjawaban mereka semua. Untuk tersangka yang masih di bawah umur, ini nantinya akan seperti apa proses hukumnya, Pak? Proses hukumnya sama, Mbak, tapi ada perbedaan masalah di peradilan anak. Jadi kami sampaikan di awal dengan rekan-rekan media saat kami rilis, kami melakukan selain penangkapan adalah penahanan. Karena pada saat kami melakukan pemeriksaan, disampaikan oleh korban mereka melakukan pesta narkoba. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan setelah mereka kita tangkap, mereka mengakui mengkonsumsi narkoba. Baik. Dan kami pun melakukan pengecekan tes urin terhadap para tersangka, dan terbukti dari 10 tersangka, 6 tersangka positif narkoba. Artinya 6 tersangka ini akan dikenakan pasal berlapis, Pak? Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat, Mbak. Nanti kami akan melihat bagaimana pemeriksaan selanjutnya, dan nanti kami akan menyampaikan hasil pemeriksaan kami kepada Direktorat Narkoba untuk mungkin bisa ditindaklanjuti, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Andri. Semoga untuk korban bisa mendapatkan penanganan psikologis yang tepat dan untuk tersangka lainnya segera mempertanggungjawabkan